Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang ciri dari kalau hubungan kita bertumbuh dengan Tuhan. Dan saya berdoa, saya berharap supaya saudara benar-benar memahami ciri-ciri itu sehingga itu bisa menjadi parameter untuk saudara mengukur apakah hubungan saudara dengan Tuhan selama ini bertumbuh atau tidak. Bukan cuma doa, ibadah. Karena ada banyak orang yang berdoa dan beribadah tapi tidak bertumbuh dalam hubungannya dengan Tuhan, saudara-saudara. Jadi gunakan ciri-ciri yang saya berikan pada minggu yang lalu sebagai parameter untuk saudara mengevaluasi hubungan saudara dengan Tuhan. Apakah hubunganmu bertumbuh atau tidak dengan Tuhan. Dan pada hari ini saya mau melanjutkan apa yang telah saya bahas pada minggu yang lalu. Yang masih tentang hubungan dengan Tuhan. Tapi kali ini saya akan membahas tentang dasarnya, saudara. Dasar hubungan yang benar dengan Tuhan. Karena disadari atau tidak, saudara, ada banyak orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan, yang memiliki hubungan dengan Tuhan yang nggak bisa terus bertumbuh. Jadi putus nyambung terus kayak gitu, saudara-saudara. Nah, kita nggak mau hubungan kita dengan Tuhan mengalami putus nyambung. Kita mau kita terus terkoneksi dengan Tuhan. Amin, saudara. Kita mau terus terkoneksi dengan Tuhan. Itu sebabnya kita perlu memahami bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan di atas dasar yang benar. Karena, saudara-saudara, kalau dasarnya benar, dasar untuk kita membangun hubungan itu benar, maka saya percaya hubungan dengan Tuhan tidak akan mengalami putus nyambung lagi. Tapi kita akan terus terkoneksi dengan Tuhan. Saya berdoa supaya semua saudara memiliki kerinduan ini. Kita terus mengalami terkoneksi dengan Tuhan, nggak putus nyambung, saudara-saudara. Itu sebabnya hari ini, sebelum saya membahas tentang dasar hubungan yang benar, saya mau membahas dulu tentang dasar hubungan yang salah. Nah, dasar hubungan yang salah inilah yang membuat hubungan kita dengan Tuhan nggak bisa langgeng terus-menerus, nggak bisa terus-menerus mengalami pertumbuhan. Dasar hubungan yang salah inilah yang membuat hubungan kita dengan Tuhan mengalami putus nyambung, saudara. Apakah dasar yang salah itu? Yang pertama, saudara-saudara, saudara boleh catat, yang pertama dasar hubungan yang salah adalah kebutuhan dan manfaat. Ada banyak orang membangun persekutuan dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan berdasarkan kebutuhan atau manfaat. Jadi, saudara-saudara, kalau ditanya, mengapa kamu berdoa? Mengapa kamu membangun persekutuan dengan Tuhan? Maka orang akan menjawab, karena saya punya kebutuhan. Saya masih punya banyak kebutuhan. Saya butuh ini, saya butuh itu, saya butuh ini, butuh itu. Nah, untuk semua kebutuhan saya terpenuhi itu, maka saya harus bersekutu dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan bisa mencukupi semua kebutuhan saya. Saya tidak menyangkali bahwa hal itu benar. Tuhanlah pemelihara kehidupan kita. Tuhanlah yang memenuhi kebutuhan kita. Tapi jikalau saudara membangun hubungan dengan Tuhan di atas dasar kebutuhan, maka percayalah hubungan saudara tidak akan terus bertumbuh dengan Tuhan. Engkau akan mengalami putus nyambung itu, saudara. Karena apa? Ketika kebutuhanmu terpenuhi, engkau lupa Tuhan. Tapi ketika engkau punya kebutuhan banyak, engkau jadi banyak berdoa. Engkau jadi banyak mendekati Tuhan. Tapi ketika engkau sudah tidak punya kebutuhan, engkau jadi jauh dari Tuhan, engkau tidak berupaya lagi mendekati Tuhan karena engkau pikir engkau tidak butuh Tuhan karena engkau tidak punya kebutuhan. Karena dasar hubungan yang kau bangun adalah kebutuhan. Dasar hubungan yang lain adalah manfaat. Saudara membangun hubungan dengan Tuhan berdasarkan asas manfaat. Mungkin saudara berkata, ya kan kita harus memperhatikan asas manfaat. Ini bukan koperasi, saudara. Kalau saudara membangun hubungan dengan Tuhan berdasarkan manfaat, apakah Tuhan bermanfaat bagimu atau tidak?
Selama Tuhan masih bermanfaat bagimu, engkau akan terus membangun persekutuan dengan Tuhan, engkau akan terus membangun hubungan dengan Tuhan. Tapi saat engkau mendapati Tuhan sepertinya sudah tidak bermanfaat bagimu, Tuhan sepertinya sudah tidak bekerja bagimu, sudah tidak mau memenuhi kebutuhanmu, sudah tidak bermanfaat bagimu, engkau akan meninggalkan Dia. Atau kasus yang lain, engkau mendapati ada dalam tanda kutip, ada Tuhan yang lain yang kau rasa lebih bermanfaat. Ketika engkau menemukan Tuhan lain yang lebih bermanfaat, maka engkau akan meninggalkan Tuhanmu dan mencari Tuhan yang lain yang lebih bermanfaat. Itu sebabnya saya berkata, kalau saudara membangun di atas dasar kebutuhan dan manfaat, maka hubunganmu dengan Tuhan tidak bisa terus langgeng dan terus bertumbuh. Engkau cuma mau dekat dengan Tuhan supaya engkau terpelihara, supaya engkau terlindungi, supaya engkau bisa mengalami mujizat dan lain sebagainya. Percayalah, hubungan seperti ini tidak akan terus bertumbuh. Hubungan seperti ini akan mengalami putus nyambung, dan putus nyambung. Itu sebabnya engkau mengalami, saudara, seringkali engkau merasa dekat dengan Tuhan, tapi juga seringkali engkau merasa Tuhan jauh daripada saudara, atau engkau menjauh daripada Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhan putus nyambung. Terkadang engkau bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupmu, tapi terkadang engkau tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Mengapa demikian? Karena engkau membangun hubunganmu dengan Tuhan di atas dasar yang salah, yaitu di atas dasar kebutuhan dan manfaat. Kalau saudara membaca dalam Mazmur pasal 103 ayat yang ke-7, Mazmur pasal 103 ayat yang ke-7, Mazmur pasal 103 ayat yang ke-7 berkata, Ia, yaitu Tuhan, Tuhan telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Alkitab berkata Tuhan telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Jadi apa bedanya hubungan Musa dengan Tuhan dengan hubungan Israel dengan Tuhan, saudara? Kepada Musa, Tuhan memperkenalkan jalan-jalannya. Tapi kepada Israel, seluruh umat, Tuhan hanya memperkenalkan perbuatan-perbuatannya. Tuhan tidak bisa memperkenalkan jalan-jalannya kepada mereka, bukan karena Tuhan tidak mau memperkenalkan jalan-jalannya, tapi karena mereka tidak bermaksud untuk mencari jalannya Tuhan, untuk mengenal jalan-jalannya Tuhan. Mereka hanya mau mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan, saudara. Nah, orang-orang yang membangun hubungan dengan Tuhan berdasarkan kebutuhan dan manfaat selalu ingin mencari perbuatan Tuhan. Selalu ingin Tuhan melakukan mujizat, Tuhan memberkati mereka. Pokoknya berkati aku. Ketika mereka merasa Tuhan tidak memberkati mereka, mereka ngambek. Mereka tidak lagi mau mendekat kepada Tuhan. Itu sebabnya orang-orang yang hanya mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup mereka, belum tentu dekat dengan Tuhan. Belum tentu punya hubungan dengan Tuhan. Jadi orang yang banyak mengalami mujizat, saudara-saudara, belum tentu dekat dengan Tuhan. Tapi orang yang mengenal jalan-jalan Tuhan, itulah orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Itulah orang yang dekat dengan Tuhan. Apa bedanya orang yang mengenal jalan Tuhan dengan orang yang mengenal perbuatan Tuhan? Orang yang mengenal perbuatan Tuhan tidak bisa mengenal jalan Tuhan. Tapi orang yang mengenal jalan Tuhan bisa mengenal perbuatan Tuhan. Dan garis bawahi hal ini. Orang yang mengenal jalan Tuhan, saudara, dia bisa melakukan perbuatan Tuhan.
Dengan kata lain saya mau berkata, orang yang mengenal jalan Tuhan bisa memanifestasikan perbuatan Tuhan kepada orang yang tidak mengenal jalan Tuhan. Sementara orang yang coba mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan tidak bisa menunjukkan jalan Tuhan kepada orang lain. Jadi yang perlu saudara bangun hubungan dengan Tuhan. Kalau engkau terbangun hubungan dengan Tuhan secara benar saudara, maka engkau akan mengenal jalan Tuhan dan bukan hanya perbuatan Tuhan. Saudara paham apa yang saya sampaikan? Yang kedua, dasar hubungan yang salah yang seringkali dilakukan oleh orang percaya adalah mereka membangun hubungan dengan Tuhan berdasarkan ketakutan dan iming-iming. Ada banyak orang yang mau dekat dengan Tuhan, yang mau melakukan ibadah cuma karena takut. Ya, takut nggak diberkati, takut diganggu setan, takut diculik kolong wewek lah dan sebagainya, saudara. Mereka takut. Itulah yang menyebabkan seringkali para pendeta di gereja-gereja mereka khotbah sambil menakut-nakuti jemaat. Karena jemaat cuma mau dekat dengan Tuhan, cuma mau datang ibadah doa kalau ditakut-takuti. Jemaat, kalau jamnya ibadah, jangan pergi ke Ancol. Harus datang ibadah. Kalau tidak ibadah, saudara pergi ke Ancol, bisa ketemu setan. Saudara tahu di Ancol ada setan, itu si manis jembatan Ancol. Pokoknya ada banyak ketakutan. Apalagi di musim pandemi corona seperti ini. Wah. Jemaat ditakut-takuti supaya berdoa. Ayo, kalau nggak mau kena corona, banyak berdoa. Jangan-jangan ada di antara saudara yang mengikuti live streaming ini, yang jadi rajin berdoa, gara-gara takut kena corona. Hari ini saudara harus bertobat dari hal itu. Karena kalau saudara membangun hubungan dengan Tuhan berdasarkan ketakutan, hubunganmu tidak akan bertumbuh dengan Tuhan. Engkau akan terus mengalami putus nyambung hubunganmu dengan Tuhan. Orang Kristen itu lucu, saudara. Setiap kali ada bencana internasional, setiap kali ada masalah internasional, mereka selalu pikirnya akhir zaman. Dulu waktu krisis tahun 98, krisis internasional, krisis moneter, krisis keuangan. Oh, semua gereja bilang, wah ini akhir zaman. Dan selalu juga kalau bicara tentang akhir zaman, mereka cari tokoh antikrisnya. Siapa yang bisa didaulat sebagai antikrisnya, tokoh antikrisnya. Waktu itu orang-orang berkata, wah George Soros kemungkinan antikrisnya. Karena krisis keuangan. Saya ingat tahun 99 mau memasuki tahun 2000. Di akhir tahun 99 terjadi kegemparan saudara-saudara. Karena katanya, wah kita memasuki tahun 2000, oh bank, khususnya bank-bank itu akan mengalami kegoncangan. Karena selama ini kan tulis tahunnya cuma 99. Tahun 1999 jadi cuma ditulisnya 99. Nanti ketika mau memasuki tahun 2000, kan artinya harus ditulisnya 00. Nah kalau 00, itu bisa jadi masalah. Nggak ada angkanya 00. Wah, semua sistem bisa kacau. Y2K, ingat itu saudara-saudara. Dan ada gereja-gereja yang pada akhir tahun itu saudara-saudara menyiapkan diri untuk kedatangan Yesus. Karena ada yang banyak berkata, oh kedatangan Yesus akan datang pada akhir 99, memasuki 2000. Karena 2000 akan terjadi, wah kegemparan, akhir zaman akan muncul antikris dan sebagainya. Tahun 99 akhir, kita orang Kristen diangkat. Jadi ada beberapa gereja yang mengadakan kebaktian tutup tahun, sekaligus mempersiapkan pengangkatan. Mempersiapkan diri untuk diangkat oleh Tuhan. Bahwa itu mencekam saudara-saudara. Tapi pertanyaan saya,
Mengapa saudara harus ditakut-takuti baru mau dekat dengan Tuhan? Harusnya tidak seperti itu. Hubungan yang dibangun berdasarkan ketakutan tidak akan bisa bertumbuh. Karena kalau saudara takut, saudara mau mendekat kepada Tuhan. Tapi kalau takutnya hilang, saudara jauh lagi. Kayak sekarang ini, ada banyak orang yang ketakutan kena virus corona. Oh, banyak orang yang jadinya rajin berdoa sekarang. Jadi rajin baca Alkitab sekarang, saudara. Lalu, nanti kalau masalah virus corona sudah lewat, ya sudah tidak takut lagi. Ketakutannya sudah hilang. Dan ketika ketakutannya hilang, kita lihat apakah orang-orang yang rajin berdoa itu masih rajin berdoa. Apakah mereka masih terus mendekati Tuhan? Kalau engkau membangun hubungan berdasarkan ketakutan, ketika ketakutannya hilang, engkau menjauh lagi dari Tuhan. Itu sebabnya, jangan membangun hubungan dengan Tuhan berdasarkan ketakutan. Ada yang lain membangun hubungan Tuhan berdasarkan iming-iming. Kalau dekat dengan Tuhan, diberkati Tuhan, itu iming-iming, saudara. Kalau dekat dengan Tuhan, saudara akan diberkati Tuhan, saudara akan sukses, akan mengalami promosi, dan lain sebagainya. Iming-iming. Jangan membangun hubunganmu dengan Tuhan berdasarkan iming-iming. Karena akan mengalami putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung. Makanya ada orang-orang yang berkata, harus berdoa. Mesti banyak berdoa. Kenapa? Karena banyak berdoa artinya banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Jadi saudara berdoa untuk berkat. Saya tidak menyangkali kebenaran hal itu, saudara. Memang biasanya orang-orang yang banyak berdoa, banyak diberkati. Sebetulnya karena dia dekat dengan Tuhan, jadi diberkati Tuhan. Tapi jangan membangun hubungan berdasarkan iming-iming berkat dan kesuksesan. Karena seringkali saudara harus melewati masa-masa ujian bersama dengan Tuhan. Dan saudara tidak langsung diberkati, tidak langsung sukses. Awal-awal saya pelayanan di tempat ini begitu juga. Saya nggak langsung diberkati. Saya mengalami krisis keuangan juga. Justru ujian hubunganmu dengan Tuhan terlihat saat engkau mengalami krisis. Apakah engkau tetap dengan Tuhan? Justru hubungan dengan Tuhan akan diuji saat engkau diberkati secara berkelimpahan. Apakah engkau tetap dekat dengan Tuhan? Kalau engkau cuma mengejar berkat dan bukan Tuhan, ketika engkau sudah dapat berkatnya, engkau lupakan Tuhannya. Tapi kalau engkau mengejar Tuhan, seberapa banyak pun engkau diberkati, engkau akan tetap mengejar Dia. Karena yang engkau rindukan adalah Tuhan. Tuhan lebih dari segala harta. Tuhan lebih daripada segala emas dan perak, saudara. Jangan pernah membangun hubungan berdasarkan kebutuhan dan manfaat. Dan jangan pernah membangun hubungan berdasarkan ketakutan dan iming-iming. Karena engkau akan mengalami putus nyambung hubunganmu dengan Tuhan. Inilah penyebab terbesar mengapa orang Kristen kadang merasakan hadirat Tuhan, kadang tidak merasakan hadirat Tuhan. Kadang merasa begitu dekat dengan Tuhan, kadang merasa begitu jauh dengan Tuhan. Kadang merasakan kehadiran Tuhan yang begitu luar biasa, sadar akan kehadiran Tuhan, tapi seringkali juga tidak mengalami kesadaran akan hadirat Tuhan. Karena hubungannya putus nyambung. Kenapa putus nyambung? Karena saudara membangun hubunganmu di atas dasar yang salah. Engkau membangun hubunganmu di atas dasar ketakutan dan iming-iming. Engkau membangun hubunganmu di atas dasar kebutuhan dan manfaat. Itu hubungan yang salah. Itu dasar hubungan yang salah. Nah sekarang ayo kita masuk dalam dasar hubungan yang benar. Saya berdoa supaya firman ini benar-benar akan menolong saudara. Sejak hari ini bisa membangun hubungan secara benar dengan Tuhan. Haleluya.
Yang pertama, dasar hubungan yang benar yang saudara perlu bangun dengan Tuhan adalah engkau harus membangun hubungan dengan Tuhan di atas dasar kasih dan pengabdian. Dasar yang benar yang engkau harus bangun dalam membangun hubungan dengan Tuhan adalah kasih dan pengabdian. Engkau ingin selalu dekat dengan Tuhan bukan karena berkat, bukan karena takut, bukan karena iming-iming, bukan karena ancaman, bukan karena kebutuhan, bukan karena manfaat, tapi karena engkau mengasihi Tuhan saja. Itu sebabnya engkau mengabdikan hidupmu kepada Tuhan. Engkau hanya mengabdikan hidupmu kepada Dia saja. Engkau mendekati Dia karena engkau mencintai Dia. Itu alasan satu-satunya mengapa engkau berdoa. Mengapa engkau berhubungan dengan Tuhan? Mengapa engkau mendekati Tuhan? Karena engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Hubungan yang dibangun di atas dasar kasih dan pengabdian, inilah hubungan yang akan terus mengalami pertumbuhan bersama dengan Tuhan. Engkau akan semakin bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Engkau akan semakin bertumbuh dalam kepercayaan dan ketaatanmu. Engkau akan semakin bertumbuh dalam pengenalanmu akan Tuhan, pengenalanmu akan dirimu sendiri dari sudut pandang Tuhan, dan pengenalanmu akan orang lain dari sudut pandang Tuhan. Oh, buah-buah kehidupanmu juga akan mengalami pertumbuhan. Engkau akan berbuah lebat karena engkau menempel pada pokok anggur. Karena Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kasih dan pengabdian adalah dasar yang benar, di mana kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan, saudara-saudara. Saya berdoa supaya sejak hari ini engkau mengalami kasih akan Tuhan begitu menggebu-gebu dalam hidupmu, membakar, meluap dalam hidupmu, sehingga satu-satunya alasan untuk engkau mendekati Tuhan adalah karena engkau mengasihi Dia. Alasan mengapa engkau melayani Tuhan adalah karena engkau mengasihi Tuhan. Alasan mengapa engkau suka baca Alkitab karena engkau mengasihi Dia. Itu sebabnya engkau mengasihi firman-Nya, engkau mengasihi perkataannya. Bagimu Alkitab seperti surat cintanya Tuhan, yang engkau terus baca dan renungkan siang dan malam. Bahkan pemazmur berkatakan dalam Mazmur 119, aku merenungkan firman-Mu sepanjang hari. Hanya orang-orang yang mengasihi Tuhanlah yang pikirannya dipenuhi dengan perenungan firman sepanjang hari. Dia tidak diganggu oleh kebutuhan, dia tidak diganggu oleh ketakutan dan sebagainya. Dia merenungkan firman sepanjang hari. Haleluya. Tetapi saya perlu memberitahukan kepada saudara supaya saudara memahami apa ciri-ciri kasih kepada Tuhan, saudara-saudara. Karena ada banyak orang yang salah pengertian juga. Orang berpikir kalau aku melakukan ibadah, rajin doa, rajin baca Alkitab, artinya aku mengasihi Tuhan. Belum tentu, saudara. Semua orang agamawi rajin ibadah, rajin berdoa, rajin puasa, rajin melakukan semua aktivitas agamawi. Orang Farisi, ahli Taurat, itu orang-orang yang rajin ibadah, rajin pelayanan. Oh, mereka berdoa dengan kusuk, mereka puasa, seminggu bisa 2 kali mungkin. Mereka baca kitab suci. Mereka merasa memahami kitab suci, tapi mereka tidak pernah mengenal Allah. Tapi walaupun mereka rajin ibadah, Yesus berkata, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat, engkau tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Menurut saya, orang-orang yang rajin beribadah belum tentu mengasihi Tuhan, saudara. Tapi orang-orang yang mengasihi Tuhan pasti rajin beribadah. Tidak ada yang salah dengan rajin ibadah.
Saya juga rajin ibadah. Tetapi itu bukan ciri-ciri dari orang yang mengasihi Tuhan. Lalu apakah ciri dari orang yang mengasihi Tuhan? Saya tunjukkan ayatnya kepada saudara. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Saya akan berikan beberapa bukti ayat firman Tuhan. Inilah ciri mendasar dari orang yang mengasihi Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Kalau saudara sudah ada di situ, ayo kita baca bersama-sama Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini ciri orang yang mengasihi Tuhan. Karena Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi orang yang mengasihi Tuhan pasti menuruti segala perintah Tuhan, saudara. Orang yang rajin ibadah belum tentu menuruti segala perintah Tuhan. Bahkan ibadah mereka belum tentu karena perintah Tuhan. Belum tentu karena mereka ingin melakukan perintah Tuhan. Bisa saja karena ketakutan. Bisa saja karena berkat-berkat tadi, saudara. Tapi bukan karena mengasihi Tuhan. Tapi orang yang mengasihi Tuhan akan menuruti segala perintah Tuhan. Ayat yang ke-21 dari pasal yang sama. Ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Perhatikan, ada hubungan kasih di situ, saudara. Orang-orang yang membangun hubungannya berdasarkan kasih. Salah satu ciri mendasarnya adalah mereka memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Jadi ciri orang yang mengasihi Tuhan adalah memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Ayat 23 sampai 24. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kembali Yesus tegaskan, orang yang mengasihi aku akan menuruti firman-Ku. Ayat 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi Yesus menegaskan secara negatif sekarang, siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dengan kata lain, orang yang tidak menuruti firman Tuhan, tidak melakukan perintah Tuhan, adalah orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Tegas, clear. Kalau engkau melakukan perintah Tuhan, engkau mengasihi Tuhan. Tapi kalau engkau tidak melakukan perintah Tuhan, seberapa banyak pun ibadah yang kau lakukan, engkau tidak mengasihi Tuhan, saudara. Jelas, clear. 1 Yohanes pasal 5. Ini surat Yohanes ditulis oleh orang yang sama. 1 Yohanes pasal yang ke-5. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-3, saudara. Satu Yohanes pasal 5 ayat yang ke-3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, perintah Tuhan sama sekali tidak berat, saudara. Karena kita mengasihi Dia. Kalau engkau mengasihi Tuhan, perintah Tuhan tidak akan berat. Tapi kalau engkau tidak mengasihi Tuhan, tentu perintah Tuhan akan menjadi berat banget buat saudara. Kalau engkau melakukan perintah Tuhan karena didorong oleh kasih, maka itu tidak akan berat buat saudara. Tapi kalau engkau tidak mengasihi Tuhan, engkau melakukan perintah Tuhan tidak didorong oleh kasih, tentu itu akan menjadi sangat berat, saudara.
Jadi jelas saya tegaskan kembali, ciri dari orang yang mengasihi Tuhan adalah dia melakukan perintah-perintah Tuhan, bukan sekedar banyak beribadah. Jadi sorry kalau saya harus berkata bagi saudara-saudara yang selama ini, engkau rajin berdoa, engkau rajin beribadah, engkau rajin baca Alkitab, tapi engkau tidak melakukan perintah Tuhan, engkau tidak mengasihi Tuhan. Engkau hanya melakukan perintah agamamu, bukan perintah Tuhan. Bagi saya, orang-orang yang rajin banget ibadah, wah doa 1 hari 24 jam saudara. Oh baca Alkitab, terus baca Alkitab, kemana-mana bawa Alkitab, baca Alkitab kemana-mana saudara. Di mana-mana baca Alkitab, kemana-mana baca Alkitab, di mana saja, kemana saja selalu baca Alkitab saudara. Dan kalau ngomong selalu nyebutnya shalom, haleluya, puji Tuhan, amin, haleluya. Terus begitu saudara. Tapi kalau saudara cuma rajin ibadah, tapi sehari-hari engkau tidak melakukan firman Tuhan, engkau tidak melakukan perintah Tuhan, sorry kalau saya harus berkata, engkau tidak mengasihi Tuhan. Itu sama seperti seorang istri yang terus melayani suaminya, terus berhubungan seks dengan suaminya, tapi tidak melakukan perintah suaminya, tapi terus melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh suaminya. Engkau menyangka hubunganmu bertumbuh? Saya berkata tidak. Hubunganmu tidak bertumbuh. Secara badan mungkin ada hubungan. Secara roh dan jiwa tidak ada hubungan. Kalau engkau memang mengasihi Tuhan, engkau akan melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan itu ada banyak saudara. Tuhan memberikan perintahnya pertama melalui Alkitab. Itu sebabnya engkau harus membaca Alkitab, supaya engkau tahu perintah Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, niscaya engkau akan mencari tahu apa yang Tuhan kehendaki bagi hidupmu. Niscaya engkau akan mencari tahu apa perintah Tuhan bagimu. Apa yang Tuhan suka untuk engkau lakukan. Dan apa yang Tuhan larang untuk engkau lakukan. Apa yang Tuhan tidak suka engkau lakukan. Perintah Tuhan pertama-tama ada dalam Alkitab. Jangan berkata kepada saya, engkau mendengar suara Tuhan, dan itu sebabnya engkau tidak melakukan perintah Tuhan. Bohong. Karena Alkitab adalah perintah Tuhan yang absolut, mutlak, tidak bisa diganggu-gugat, itu final sifatnya. Semua suara yang lain yang disebut dengan istilah suara Tuhan harus diuji berdasarkan Alkitab. Kalau yang dibilang suara Tuhan oleh banyak orang tapi tidak sesuai dengan Alkitab, sorry kalau saya harus berkata, itu bukan suara Tuhan. Suara Tuhan harus sama dengan Alkitab. Suara Tuhan tidak akan menyimpang dari Alkitab. Dan kalau engkau mengasihi Tuhan, hidupmu juga akan sama dengan Alkitab. Akan sama karena engkau melakukan perintah yang ada dalam Alkitab. Dan perintah Tuhan dalam Alkitab itu banyak. Dalam segala situasi kehidupan ada perintah Tuhan yang di sana. Ada firman Tuhan yang di sana. Karena perintah Tuhan itu berfungsi untuk memagari hidup kita. Supaya kita tetap aman. Melindungi hidup kita dari segala mara bahaya. Dan itu jalan untuk diberkati oleh Tuhan. Engkau melakukan perintah Tuhan semuanya saudara. Dalam aspek keluarga ada perintah Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Hai istri, tunduklah dan hormatlah kepada suamimu seperti jemaat tunduk kepada Tuhan. Anak-anak, taati orang tuamu, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Orang tua, jangan menyakiti hati anak-anakmu. Dalam hal keluarga ada perintah Tuhan. Ketika engkau ada di luar, ada perintah Tuhan. Taat kepada pemerintah dan sebagainya. Dalam segala hal ada perintah Tuhan. Dalam dunia bisnis ada perintah Tuhan di sana. Setia dalam perkara kecil, engkau akan diberikan perkara besar. Jujur, menjauhi kejahatan. Ada sifat-sifat yang Tuhan inginkan daripadamu. Ada sifat-sifat yang tidak Tuhan inginkan daripadamu. Ada hal-hal yang Tuhan ingin engkau lakukan. Tapi juga ada hal-hal yang Tuhan tidak ingin engkau lakukan, saudara.
Nah, kalau engkau terus melakukan hal-hal yang Tuhan tidak sukai, yang bertentangan dengan perintah Tuhan, hal-hal yang dilarang oleh Tuhan, engkau tahu itu dilarang oleh Tuhan, tapi engkau terus melanggarnya, sudah jelas engkau bukan orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan tidak akan punya ketegaan untuk menyakiti hati Tuhan, untuk terus melakukan segala sesuatu yang dia langgar. Orang mengasihi Tuhan tidak akan punya keinginan untuk menyakiti hati Tuhan dengan terus-menerus melakukan hal-hal yang Tuhan tidak sukai, saudara. Tentang hubungan dengan pemimpin, tentang hubungan sesama saudara, tentang hubungan dengan orang lain, tentang hubungan tentang hubungan ada perintah Tuhan ya, saudara. Semua. Itu sebabnya kau harus baca Alkitab supaya engkau mengerti apa yang Tuhan perintahkan bagimu, saudara-saudara. Dan engkau akan merasa perintah itu tidak berat. Salah satu perintah Tuhan adalah berdoa. Berdoa, berpuasa adalah perintah Tuhan. Mengucap syukur, bersukacita adalah juga perintah Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau pasti berdoa, karena berdoa adalah perintah Tuhan. Merenungkan firman adalah perintah Tuhan. Engkau akan suka merenungkan firman. Bagimu berdoa itu tidak berat karena engkau mengasihi Tuhan. Bagimu membaca Alkitab, merenungkan firman itu juga tidak berat. Engkau suka melakukannya karena engkau mengasihi Tuhan. Satu-satunya alasan mengapa engkau tidak suka melakukannya adalah karena engkau tidak mengasihi Tuhan. Saya berdoa supaya hari ini kasih kepada Tuhan ada dalam hidupmu. Perintah Tuhan juga dinyatakan melalui hati nuranimu. Setiap kali engkau melakukan sesuatu dan Tuhan tidak suka akan apa yang kau lakukan, hati nuranimu akan berbicara dengan keras. Jangan lakukan itu. Ada alarm sorgawi yang berbunyi dalam hati nuranimu. Jangan lakukan itu. Kalau engkau melanggarnya, artinya engkau tidak mengasihi Tuhan. Karena engkau tidak menuruti perintah Tuhan melalui hati nuranimu. Hati nurani orang-orang yang mengasihi Tuhan akan terjaga murni. Karena orang-orang yang mengasihi Tuhan tidak bisa melanggar firman Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan tidak punya kemampuan untuk melanggar hati nuraninya. Orang-orang yang mengasihi Tuhan tidak punya kemampuan untuk melanggar apa yang telah tertulis dalam Alkitab. Tidak punya kemampuan itu, saudara. Karena orang-orang yang mengasihi Tuhan hanya punya kemampuan, hanya punya kemauan untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan, kita akan melakukannya, saudara. Haleluya. Kita tidak akan berani untuk melanggar semua perintah Tuhan. Baik melalui Alkitab, baik melalui hati nurani. Dan satu lagi, Tuhan memberikan perintahnya melalui para pemimpin. Para pemerintah dan sebagainya. Para pemimpin di gereja, pemimpin di rumah. Pemimpin di mana saja. Tuhan memberikan perintahnya melalui mereka. Dan kau tidak akan berani melanggar semua perintah dari Tuhan itu, saudara. Karena Yakobus pasal 2 berkata begini, saudara. Yakobus pasal 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Yakobus pasal 2. Yakobus pasal 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi menuruti hukum itu harus seluruhnya. Kita tidak bisa melakukan yang satu, tapi mengabaikan yang lain. Kalau kita mengabaikan satu bagian saja daripadanya, maka kita bersalah terhadap seluruh hukum. Mengapa? Sebab Tuhan yang mengatakan jangan berzina, Ia juga yang mengatakan jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina, tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Saudara tidak bisa memilah-milah atau memilih-milih yang mana hukum yang mana perintah Tuhan yang ingin kau lakukan, yang mana perintah Tuhan yang tidak ingin kau lakukan. Semua harus dilakukan karena Tuhan yang berkata begini, Tuhan yang berkata begitu juga. Lakukan semua perintah Tuhan. Itu tanda bahwa engkau mengasihi Tuhan. Jadi dengan kata lain, kesimpulan dari poin pertama ini, saudara-saudara. Kalau engkau membangun hubunganmu di atas dasar kasih dan pengabdian kepada Tuhan, maka engkau akan terus bertumbuh dalam hubunganmu dengan Tuhan.
Tapi ciri kalau engkau mengasihi Tuhan, bukan sekedar berdoa banyak, tapi melakukan perintah-perintah Tuhan. Kalau engkau melakukan perintah Tuhan, engkau mengasihi Tuhan. Engkau mengasihi Tuhan luar biasa. Dan hubunganmu dengan Tuhan akan terus bertumbuh, saudara. Haleluya. Kalau engkau cuma doa, baca Alkitab, tapi tidak melakukan perintah Tuhan, engkau tidak punya hubungan dengan Tuhan. Kau hanya punya hubungan dengan roh agamawi. Hidup keagamaanmu seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang terus melakukan aktivitas ibadah tapi tidak mengasihi Tuhan, tidak mengenal Tuhan, dan sebagainya. Pastikan apapun yang kau lakukan, engkau lakukan karena perintah Tuhan. Kenapa saya jadi pendeta? Karena perintah Tuhan. Kenapa saya sekarang khotbah di depan kamera? Karena perintah Tuhan. Ada PSBB, nggak boleh kumpul. Nggak boleh ibadah di gereja. Harus ibadah di rumah-rumah. Jadi mau nggak mau saya harus khotbah di depan kamera, saudara. Saudara pikir saya suka khotbah di depan kamera? Enggak. Khotbah di depan kamera itu enggak enak. Jauh lebih enak khotbah di depan jemaat. Karena kamera itu cuma liatin saya doang, saudara. Nggak pernah mau merespon. Saya khotbah kayak gimana pun, dia tetap cuma ngeliatin saya dengan pandangan yang sama. Nggak pernah kasih respon amin dan sebagainya. Dia cuma diam saja. Ada kameramennya juga nggak respon, saudara. Nggak enak khotbah di depan kamera. Kamera itu lebih banyak tuntutannya daripada jemaat, saudara. Saya khotbah di depan kamera banyak dituntut. Bajunya nggak boleh pakai yang ini, nggak boleh pakai yang itu. Harus pilih baju. Saya pakai baju harus izin sama tim multimedia. Boleh nggak pakai baju ini, saudara? Pakai baju aja saya nggak bebas. Sejak saya khotbah di depan kamera, banyak yang komentarin saya malah, saudara. Bukan komentarin khotbahnya, komentarin saya. Karena saudara ibadah di rumah mau nggak mau kayak nonton saya doang gitu, saudara. Dan saya di-shoot oleh kamera. Ada yang bilang, oh, rambutnya berantakan. Jadi waktu itu memang rambut saya agak gondrong karena kan PSBB, saudara. Nggak bisa cukur rambut, salon semua tutup. Akhirnya karena ada yang bilang rambut berantakan, saya berusaha supaya rambutnya nggak berantakan. Gimana caranya? Saya ngobrol sama istri saya, gimana ya, rambut sudah panjang berantakan, nggak enak khotbah di depan kamera dilihatin orang rambut berantakan. Akhirnya istri saya ambil gunting bilang, sini saya gunting. Bayangkan saudara, istri saya bukan tukang cukur dan nggak pernah belajar gunting rambut. Tapi karena dia yakin, saya menyerahkan diri kepadanya untuk dipotong rambutnya sambil berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya bilang, ya sudah kalau kamu yakin, potong saja. Udah dipotong. Ya saya potong pelan-pelan katanya. Ya pelan atau cepat. Yang penting hasilnya. Saya bilang, ingat jangan sampai parah. Karena dilihat banyak orang ini, saudara. Jadi akhirnya ya sudah. Istri saya gunting rambut saya. Saya digunting rambutnya sambil berdoa. Dan puji Tuhan, jadinya lumayan, saudara. Ada yang komentarin, wajah saya lagi, muka saya, perawatan wajah katanya, saudara. Masa gara-gara khotbah di depan kamera saya harus perawatan wajah? Salon tutup. Tapi kenapa saya harus khotbah di depan kamera? Perintah Tuhan. Saya nggak bisa mengelak, saudara. Ya, saya pikir lama-lama kamera juga akan bersahabat dengan saya lah. Saya berdoa supaya manifestasi saya kepada Tuhan. Dan kenapa saya mau khotbah di depan kamera? Karena saya mengasihi saudara juga. Karena kalau saudara tidak diberi makan, takutnya saudara kelaparan. Minimal saudara tidak kelaparan secara rohani lah.
Ya mudah-mudahan tidak kelaparan secara jasmani juga. Saya sih dengar-dengar kabarnya nggak ada yang kelaparan di antara jemaat-jemaat. Bahkan mereka makan terus di rumah. Kasih kepada Tuhan adalah melakukan perintah Tuhan. Itu ciri utamanya. Pastikan semua yang kau kerjakan, semua yang kau lakukan, karena engkau mau melakukan perintah Tuhan. Kenapa engkau mau melakukan perintah Tuhan? Karena engkau mengasihi Tuhan. Mengapa kita berdoa? Karena ingin melakukan perintah Tuhan. Kenapa ingin melakukan perintah Tuhan? Karena mengasihi Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhan, melakukan perintahnya tidak ada keberatan sama sekali. Saya berdoa itulah saudara. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Yang kedua, dasar hubungan yang benar adalah iman dan kepercayaan. Tadi kasih dan pengabdian, sekarang iman dan kepercayaan. Yakobus pasal 2 ayat 23 berkata seperti ini saudara. Yakobus pasal 2 ayat 23. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Pernyataan Abraham disebut sahabat Allah menunjukkan bahwa Abraham memiliki hubungan yang bertumbuh dengan Tuhan, sehingga Abraham disebut sahabat Allah. Sampai satu titik kalau hubunganmu terus bertumbuh dengan Tuhan, dengan Allah, maka engkau bisa disebut sebagai sahabat Allah. Tapi pertanyaannya, kenapa Abraham disebut sebagai sahabat Allah? Karena dia percaya. Dia percaya kepada Allah dan Tuhan memperhitungkan kepercayaannya itu sebagai sebuah kebenaran. Di dalam Kristus, kita tidak hidup berdasarkan kebenaran kita sendiri. Ingat, orang Farisi adalah orang yang mau hidup berdasarkan kebenarannya sendiri. Orang yang mau menegakkan kebenaran sendiri sehingga mereka tidak bisa takluk kepada kebenaran Allah. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang punya hubungan dengan Tuhan, terus bertumbuh hubungannya dengan Tuhan. Kalau dia punya iman dan kepercayaan, dia tidak bersandar pada kebenarannya sendiri. Dia tidak percaya pada kebenarannya sendiri, dia percaya pada kebenaran yang sudah dilakukan Kristus bagi dirinya. Kebenaran sejati bukanlah kebenaran yang telah kita lakukan bagi Kristus. Kebenaran sejati adalah kebenaran yang telah Kristus lakukan bagi kita. Kalau engkau mengerti kebenaran sejati, engkau tidak akan pernah bersandar pada kebenaranmu sendiri. Engkau tidak akan pernah percaya pada kebenaranmu sendiri. Kepercayaanmu adalah pada kebenaran yang Kristus lakukan bagimu. Engkau bersandar pada kebenaran yang Kristus lakukan bagimu. Engkau percaya pada apapun yang dia lakukan, pada apapun yang dia kerjakan. Engkau percaya pada apapun yang dia katakan. Saudara tahu, iblis mau menghancurkan hubungan saudara dengan Tuhan. Itu sebabnya salah satu area yang terus-menerus diserang oleh iblis adalah iman dan kepercayaanmu. Iblis terus mau menggerogoti iman dan kepercayaanmu kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan cara menyusupkan dan menyisipkan pikiran-pikiran yang membingungkan saudara dan membuat saudara menjadi ragu dan curiga terhadap Tuhan dan firman. Ingat dosa pertama yang terjadi di Taman Eden adalah karena iblis berhasil membuat iman dan kepercayaan Hawa berubah menjadi kecurigaan terhadap Allah. Iblis mendekati Hawa dan berkata, bukankah Allah berfirman, semua pohon di taman ini tidak boleh engkau makan? Hawa masih percaya kepada Tuhan dan dia berkata, bukan begitu. Firman-Nya adalah, semua boleh engkau makan, boleh aku makan, kecuali pohon yang di tengah taman itu, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi semua selain itu boleh dimakan, cuma satu yang enggak boleh dimakan. Kenapa? Karena pada waktu aku memakannya, Tuhan berkata, maka aku akan mati. Itu imannya. Dia percaya pada apa yang Tuhan katakan. Dia percaya pada apa yang Tuhan lakukan. Tapi iblis berkata, sebetulnya tidak begitu.
Kalau engkau memakan buah pengetahuan itu, engkau akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sekarang kan enggak tahu. Tapi kalau engkau makan pohon pengetahuan, engkau akan tahu seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Makanya Tuhan enggak mau engkau makan supaya engkau tidak menjadi seperti Allah. Hawa mulai curiga terhadap Allah. Hawa mulai bertanya-tanya, apa betul begitu? Apa iya begitu? Jangan-jangan memang benar ada yang disembunyikan oleh Tuhan. Jangan-jangan benar Tuhan tidak izinkan kami makan pohon pengetahuan karena Tuhan tidak mau kami menjadi seperti Dia. Kebohongan terbesar adalah kalau iblis berkata, Tuhan tidak mau kita menjadi seperti Dia. Itulah kerinduan Tuhan supaya manusia menjadi seperti Dia. Makanya ketika Dia ciptakan manusia serupa dan segambar dengan Tuhan. Karena Tuhan mau manusia merepresentasikan Allah dalam hidupnya. Tuhan mau kita menjadi seperti Dia. Dan sekarang pun setelah kita lahir baru, Tuhan tetap mau kita menjadi seperti Dia. Makanya kita bernyanyi, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu, dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Tapi iblis akan membuat kita ragu-ragu. Jangan-jangan Tuhan nggak mau kita jadi seperti Dia. Makanya sulit sekali untuk jadi seperti Kristus. Itu kebohongan yang berikut. Nah, kembali ke Taman Eden, Hawa jadi ragu-ragu dengan firman Tuhan. Oh, iblis akan berusaha membuat engkau menjadi ragu-ragu akan firman Tuhan. Jangan-jangan memang ada yang disembunyikan oleh Tuhan. Akhirnya, Hawa jadi curiga terhadap Tuhan. Dan ketika Hawa curiga terhadap Tuhan, dia kehilangan kepercayaan terhadap Tuhan. Dan karena itulah hubungan dengan Tuhan jadi terputus. Dia makan pohon pengetahuan. Dia tidak lagi suka melakukan perintah Tuhan karena kehilangan kepercayaan dan kasihnya kepada Tuhan. Dia melakukan apa yang dia inginkan, apa yang iblis katakan. Dia tidak lagi melakukan apa yang Tuhan katakan, tapi dia melakukan apa yang iblis katakan. Dengar saudara-saudara, ketika engkau berhenti melakukan apa yang Tuhan katakan, kemungkinan besar engkau sedang melakukan apa yang iblis katakan dalam hidupmu. Ketika engkau tidak lagi melakukan apa yang Tuhan katakan, kemungkinan besar engkau sedang melakukan apa yang iblis katakan dalam pikiranmu selama ini. Itu sebabnya engkau jadi ragu-ragu kepada Tuhan. Engkau jadi kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Engkau mulai merasa, kok sepertinya memang Tuhan ingin aku menderita. Kok sepertinya Tuhan memang tidak ingin melihat aku bahagia. Tuhan sepertinya senang kalau aku menderita. Itu kecurigaan yang disusupkan dan disisipkan oleh iblis dalam pikiranmu. Jangan percaya itu. Dan saya mau menggarisbawahi dalam hidup saudara, kepercayaan itu bukan soal perasaan. Kepercayaan adalah soal keputusan. Pastikan kau percaya kepada Tuhan. Dalam segala area kehidupanmu, pastikan kau percaya kepada Tuhan. Pastikan kau percaya kepada firman Tuhan. Pastikan kau percaya kepada kuasa Tuhan. Pastikan kau percaya terhadap apapun yang Dia katakan. Pastikan kau percaya terhadap apapun yang Dia lakukan. Apa yang telah Dia lakukan bagimu. Apa yang sedang Dia lakukan dalam hidupmu. Apa yang akan Dia lakukan bagimu. Di tengah situasi pandemi corona ini. Pastikan kau tetap percaya pada perencanaan Tuhan. Pada kebaikan Tuhan. Pada rancangan Tuhan. Pastikan engkau tahu rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagimu. Tuhan telah melakukan yang baik bagimu. Tuhan sedang melakukan yang baik bagimu. Dan setelah ini Tuhan akan melakukan yang terbaik bagimu juga. Tuhan berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, yaitu hari depan yang penuh dengan harapan. Hari depan yang gilang gemilang. Percaya itu. Dalam segala situasi dan kondisi hidupmu,
putuskanlah untuk tetap mempercayai Tuhan. Putuskan hari ini engkau percaya kepada Tuhan. Dalam segala situasi kondisi hidupmu, putuskan engkau percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang situasi dan kondisi hidup kita dipakai oleh iblis untuk menyeret, menggembosi kepercayaan kita, sehingga kita tidak lagi mempercayai Tuhan. Tapi putuskanlah untuk tetap mempercayai Tuhan. Sekali lagi saya berkata, putuskanlah untuk tetap mempercayai Tuhan. Haleluya. Putuskan untuk tetap mempercayai Tuhan. Saya rasa ada suami-suami yang sudah putus asa terhadap istrinya. Putuskanlah untuk tetap mempercayai Tuhan. Alkitab berkata istri adalah penolong bagi suaminya, penolongnya sepadan bagi suaminya. Percayai firman Tuhan, istrimu akan menjadi penolongnya sepadan bagimu. Ada istri-istri yang sudah putus asa terhadap suaminya. Pastikan kau tetap mempercayai Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tentang suamimu, pastikan itu yang kau pegang dan kau percayai. Pastikan kau percaya. Mungkin kau berkata, tapi Pak, aku nggak tahu ini perkawinanku direstui Tuhan atau enggak, perkawinanku dari Tuhan atau bukan. Kalau itu sudah berlalu dan sekarang kau ada di dalam Tuhan, Tuhan sudah merestuinya, Tuhan sudah memberkatinya. Pastikan kau berjalan dalam Tuhan. Pastikan kau tetap mempercayai suamimu berasal daripada Tuhan, suamimu diberikan oleh Tuhan, istrimu diberikan oleh Tuhan. Pastikan kau mempercayai Tuhan bisa mengubah suamimu, Tuhan bisa mengubah istrimu, Tuhan bisa mengubahkan keluargamu. Ada orang tua yang sudah putus asa terhadap anaknya. Pastikan kau tetap percaya Tuhan bisa mengubah anakmu, Tuhan bisa memulihkan anakmu, Tuhan bisa mengubahkan segala situasi dan kondisi. Ada orang-orang yang sudah putus asa terhadap keuangan dalam hidup. Hari ini putuskan untuk percaya kepada Tuhan. Putuskan untuk percaya kepada Tuhan di dalam segala situasi dan kondisi. Putuskan untuk kau tetap percaya kepada Tuhan. Ada orang-orang yang sudah tawar hati mengenai pekerjaannya, mengenai usahanya. Pastikan kau tetap mempercayai Tuhan. Alkitab berkata, Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau engkau mencukupi semua kebutuhanmu berdasarkan apa yang ada padamu, aku tidak akan membiarkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, pastikan kau percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi engkau yang mengasihi Tuhan. Kasih dan kepercayaan tidak bisa dipisahkan. Di mana ada kasih, di situ ada kepercayaan. Engkau tidak bisa membangun hubungan di atas dasar kecurigaan. Semua hubungan yang terbangun dan bertumbuh selalu dibangun berdasarkan kepercayaan. Engkau tidak bisa membangun hubungan di atas dasar yang lain. Engkau harus membangun hubungan di atas kasih dan kepercayaan. Kasih dan kepercayaan harus menjadi satu, tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau engkau memisahkan kasih dan kepercayaan, tidak akan bisa berjalan. Kalau engkau kehilangan kasih, engkau akan kehilangan kepercayaan. Kalau engkau kehilangan kepercayaan, engkau akan kehilangan kasih kepada Tuhan. Orang-orang yang lemah imannya adalah orang-orang yang sudah tidak mengasihi Tuhan. Saat engkau begitu mengasihi Tuhan, engkau akan kuat iman dan engkau akan mempercayai Tuhan dengan teguh. Dan orang-orang yang kuat imannya selalu kuat mengasihi Tuhan. Karena kasih dan kepercayaan tidak bisa dipisahkan. Bangun hubunganmu di atas dasar kasih dan pengabdian, iman dan kepercayaan. Pastikan kasihmu kepada Tuhan terus bertumbuh. Pastikan iman dan kepercayaanmu terus bertumbuh kepada Tuhan. Maka pasti hubunganmu dengan Tuhan akan bertumbuh. Bangun hubunganmu dengan Tuhan di atas dasar kasih dan kepercayaan. Di atas dasar kasih dan kepercayaan. Di atas dasar kasih dan kepercayaan. Sekali lagi saya katakan, bangun hubunganmu dengan Tuhan di atas dasar kasih dan kepercayaan. Pasti hubunganmu akan langgeng terus. Terus bertumbuh, dan tidak akan mengalami stagnasi, dan tidak akan mengalami pasang surut, tidak akan mengalami putus nyambung, saudara. Tapi akan terus terkoneksi dengan Tuhan. Engkau akan terus terkoneksi dengan Tuhan. Engkau akan terus terkoneksi dengan Tuhan, dan engkau tidak akan putus hubunganmu dengan Tuhan. Dimanapun engkau berada, engkau tahu Tuhan bersamamu, engkau tahu Tuhan menyertaimu. Kemanapun engkau pergi, engkau tahu Tuhan bersamamu, Tuhan menyertaimu.
Oh, dimanapun engkau ada, engkau tahu Tuhan ada di sisimu. Engkau bisa merasakan kehadirannya. Engkau bisa merasakan hadiratnya memenuhi hidupmu. Engkau percaya itu. Hari ini putuskan untuk percaya. Jangan pedulikan perasaanmu. Putuskan untuk percaya. Oh Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus. Bagi orang-orang yang telah kehilangan kasihnya kepada Tuhan, di dalam nama Yesus kembalikan kasih mula-mula mereka kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kobarkan kembali cinta mula-mula mereka kepada Tuhan. Biar terbangun hubungan yang baru, hubungan yang diperbaharui, hubungan dengan Tuhan yang selama ini telah rusak. Di dalam nama Yesus aku berdoa, perbaharui ya Tuhan. Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, memperbaharui hubungan kami dengan Tuhan. Oh, memulihkan hubungan kami dengan Tuhan. Orang-orang yang sudah jauh kembali mendekat kepada Tuhan. Oh, iman-iman yang sudah runtuh, iman-iman yang sudah hancur, di dalam nama Yesus bangkit kembali. Ambil keputusan untuk hanya mempercayai firman Tuhan dan tidak mau tahu tentang yang lainnya. Bahkan engkau tidak peduli dengan apapun yang terjadi di sekelilingmu. Engkau tetap percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkata itu, artinya itu. Kalau Tuhan berkata begitu, artinya begitu. Engkau tidak mau tahu informasi yang lainnya. Kalau Tuhan berkata, Tuhan memberikan aku kesehatan, maka aku sehat. Kalau Tuhan berkata, aku melindungi engkau, Tuhan melindungi aku, maka aku terlindungi. Kalau Alkitab berkata, Roh Kudus ada di dalam aku, menyertai aku selama-lamanya, maka Roh Kudus ada di dalam aku dan menyertai aku selama-lamanya. Tuhan, di dalam nama Yesus, teguhkan iman setiap kami. Di dalam nama Yesus, teguhkan iman setiap kami. Aku berdoa di dalam nama Yesus, iman-iman yang selama ini sudah rapuh, dalam nama Yesus kembali dibangun, kembali dibangun, kembali dibangun. Roh iman aku lepaskan di dalam nama Yesus, turun tercurah dalam kehidupan jemaat Tuhan di dalam nama Yesus. Roh iman kembali bangkit dalam nama Yesus. Roh kasih kembali bangkit dalam nama Yesus. Dan hubungan-hubungan yang sudah jauh, yang sudah terputus dengan Tuhan, sejak hari ini dan seterusnya akan mengalami koneksi yang baru, akan mengalami koneksi yang terus-menerus. Aku berdoa di dalam nama Yesus, meteraikan firman-Mu ini. Tidak ada lagi putus nyambung dalam koneksi dengan Tuhan. Aku berdoa khusus yang jemaat Living Christ, dalam nama Yesus tidak ada lagi hubungan yang putus nyambung. Semua jemaat, semua yang mendengar dan mendengar firman Tuhan ini, di dalam nama Yesus, sejak hari ini engkau terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terus bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan, dalam pengenalan akan Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku meteraikan firman ini di dalam hatimu, di dalam hidupmu. Dan sejak hari ini, engkau akan mengalami Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidupmu. Roh Kudus akan terus bergerak dalam hidupmu. Dan engkau akan mendapati hubunganmu tidak pernah sama lagi dengan Tuhan. Hubunganmu tidak pernah sama lagi dengan Tuhan. Bapak, aku berdoa di dalam nama Yesus, persekutuan, dimensi persekutuan yang baru terjadi di antara umat Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus, tidak pernah sama lagi. Tidak pernah putus nyambung lagi. Terus terkoneksi, terus terkoneksi. Sejak hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, saya rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa, saudara-saudara. Saya percaya saudara di rumah juga akan merasakannya. Jamah Roh Kudus menjamah hidupmu sepenuhnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu, meteraikan pekerjaan-Mu di dalam kami Tuhan. Biarlah hubungan kami dengan Engkau terus langgeng sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami yang mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mencintai Engkau dengan setulus hati kami, dengan segenap hati kami, segenap akal budi kami, segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami. Kami mencintai Engkau Tuhan. Haleluya. Ini hidup kami. Kami abdikan hanya kepadamu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Meteraikan sepenuhnya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Saya berdoa supaya firman ini akan termeterai dalam hidup saudara. Dan sejak hari ini hubunganmu dengan Tuhan akan mengalami perbedaan total sama sekali. Di tengah pandemi virus corona ini, justru ini saatnya engkau memperbarui hubunganmu dengan Tuhan.
Biarlah hubunganmu dengan Tuhan diperbaharui dan terus mengalami peningkatannya. Tidak ada lagi putus nyambung dengan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Haleluya, haleluya. Hari ini cukup. Sampai ketemu minggu mendatang. Tuhan memberkati saudara. God bless you and I love you. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin.